Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Kolbia Nuryaman dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Nama ilmiah saya Narcissus John Kuela. Saya berasal dari kelompok 5 Ameridaceae. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai yang telah saya buat yang telah diberikan tema lingkungan sesuai yang telah ditentukan, yang berjudul Pemanasan Global membuat terjadinya perubahan iklim yang bisa mempengaruhi beberapa faktor seperti lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi secara signifikan pada iklim, cuaca, udara, curah hujan dalam proses yang lama. Nah, dalam proses yang lama ini maksudnya adalah bukan dalam 1 hari 2 hari atau misalnya dalam 1 bulan 2 bulan langsung berubah iklimnya, bukan. Tapi dalam beberapa tahun. Nah, perubahan iklim ini kan terjadi biasanya karena peningkatannya suhu dan udara di bumi yang menjadi makin panas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Terjadinya itu karena terjadinya peningkatan gas karbon dioksida serta gas-gas lainnya atau yang disebut sebagai gas rumah kaca ke atmosfer sehingga mengalami penguapan. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Gas rumah kaca ini bisa banyak gitu. Nah, itu tuh karena terjadinya penggunaan lahan yang udah banyak, jadi lebih sedikit gitu. Kayak hutannya dibanding pemukimannya. Terus juga penggunaan bahan bakar fosil yang banyak, terus sudah masuk ke pasca industri yang sudah besar. Sehingga terjadinya banyak gas-gas yang tidak diperlukan itu sangat banyak. Nah, dalam atmosfer itu sebenarnya memang memiliki kandungan-kandungan gas gitu kan. Nah, terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen serta gas-gas lainnya. Tujuannya ini adalah untuk melindungi lapisan bumi, tetapi jika berlebihan ini akan mengalami penguapan. Dan siklus ini tuh disebut sebagai pemanasan global. Nah, jadi apa sih maksudnya dari pemanasan global? Pemanasan global atau global warming ini terjadi karena pancaran atau radiasi cahaya matahari dan banyaknya emisi gas-gas yang membuat lapisan secara berlebihan sehingga mengakibatkan terperangkapnya cahaya matahari di dalam atmosfer yang akan mengalami penguapan dan suhu di bumi semakin panas. Nah, banyak sekali dampak yang kita rasakan jika terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, seperti ketika mengalami kenaikan suhu, ini akan mengalami kekeringan. Dari kekeringan ini akan bisa mengalami kebakaran hutan. Nah, jika terjadinya kebakaran hutan ini bisa menyerang pada kesehatan, yaitu pada bagian pernapasan. Kemudian ada juga mencairnya es di kutub karena mengalami suhu yang tinggi, bisa mengalami mencairnya es di kutub. Nah, ketika es di kutub ini mencair, maka akan bisa menjadi naiknya pasang surut air laut. Akan menjadi naik air di laut. Nah, selain dari itu, jika mengalami suhu yang tinggi juga bisa mengalami penguapan yang bisa mengakibatkan curah hujan. Entah itu bakal menjadi curah hujan yang tinggi atau tetap atau bagaimana. Nah, jika mengalami curah hujan yang tinggi ini akan bisa mengakibatkan pada musibah banjir, tanah longsor, dan musibah lainnya. Nah, jika mengalami banjir ini akan bisa mendatangkan wabah atau penyakit karena dari banjir ini kan bakal ada air kotor gitu yang dibawa. Nah, jadi bisa aja mengakibatkan penyakit atau wabah. Nah, sebenarnya kita juga harus berpikir nih, apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Karena setelah yang kita lihat dari bayangan yang sekarang saja, banyak gitu musibah yang akan datang dan seberapa fatal musibah-musibah itu. Dengan hanya naiknya 2 derajat Celcius aja, keadaan bumi ini akan semakin buruk. Nah, selain dari musibah yang akan datang ini, akan ada juga seperti kepunahan makhluk hidup. Karena banyak juga makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan yang peka terhadap iklim. Nah, jika mereka merasa iklimnya sudah tidak layak untuk bagi dirinya untuk bertahan hidup, mereka bisa mengalami kepunahan. Karena sekarang sudah memasuki dunia yang sudah maju
teknologi dan industrinya, maka akan susah untuk kita mengurangi gas-gas rumah kaca ini. Maka dari itu terdapat dua tindakan yang bisa untuk menangani dampak dari kejadian ini, yaitu dengan cara mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah proses pembangunan untuk mereduksi gas rumah kaca dengan adanya intensitas penggunaan energi, atau bisa kita sebut sebagai upaya apa nih yang akan kita lakukan ke depannya jika terjadi sesuatu. Dan yang kedua ada pun adaptasi. Nah, adaptasi adalah pengembangan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim atau gangguan anomali cuaca dengan adanya antisipasi ke depannya. Maksudnya itu adalah gimana sih cara berpola pikir kita gitu untuk ketika kita mendapatkan suatu perubahan iklim baru, atau misalnya kita sedang menjalani iklim yang sedang kita jalani. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.